Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, ketemu lagi sama Bu Guru. Kali ini kita lanjut materinya, yaitu tentang FPB dan KPK ya. Ini sudah masuk bab 2 nih ya, tentang FPB dan KPK. Ini materi baru buat kalian. Di kelas 3 dulu kalian nggak pernah pelajari ya. Oke, sebelum ke materi, Bu Guru akan jelaskan dulu. Jadi FPB dan KPK pasti bingung nih. Apa sih FPB itu? Ya. Jadi FPB itu adalah singkatan dari, ya kita bahas FPB dulu yang pertama, itu tentang F. F itu diambil dari kata faktor, ya, faktor, ya. P itu adalah persekutuan. B itu adalah terbesar. Ya, nggak diambil T-nya, tapi besarnya yang diambil. Nah, itu dia. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Apa maksudnya? Nah, ini akan kita bahas per kata nih. Apa sih faktor itu? Persekutuan dan terbesarnya. Nanti baru kita akan ketemu FPB-nya, ya. Jadi dalam FPB KPK ini kita akan menggunakan dua cara, ya. Yang cara pertama kalau angkanya itu kecil, dan nanti ada yang cara kedua itu kita pakai pulang faktor, ya. Kita bahas dulu konsep dasarnya, dari mana didapatkan faktor persekutuan terbesar itu dengan cara pertama, ya. Mau pakai cara pertama nih, itu diambil dari singkatan FPB itu, ya. Yang pertama faktor, terus lihat bawah ya. Nah, faktor itu harus tahu nih apa itu faktor, yaitu semua angka yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ya, kita tulis faktor adalah semua angka yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi semua angka yang habis dibagi oleh bilangan sendiri itu adalah, kita langsung ke contoh seperti biasa. Misalkan kita ambil angka kecil-kecil dulu ya. Misalkan 8 nih. Nah, coba kita cari berapa saja angka yang habis dibagi oleh 8, ya. Oke, misalkan 8. Yaitu selalu kita ingat mulai dari 1 ya, karena semua angka itu pasti habis dibagi oleh 1. Oke, 8 bagi 1 kan 8. Bisa nih diambil. Kemudian berapa lagi angka yang habis dibagi oleh 8? Ya, pastinya 2. Berapa lagi angka yang habis dibagi oleh 8? 3 nggak bisa, maka 4. Nah, berapa lagi angka yang bisa dibagi oleh 8? Yaitu 8 itu sendiri. 5 nggak bisa, 6 nggak bisa. Langsung ke 8. Nah, ini dia. Ya, jadi 1, 2, 4, 8 ini habis dibagi oleh 8. Itu dia faktor, ya. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Ya, masih bingung. Nah, lagi-lagi di sini harus bisa perkalian pembagian. Kalau nggak bisa itu sulit sekali untuk membahas, ya. Oke, yang contoh yang lain, misalkan guru cari pakai angka 10. Nah, tentukan faktor dari 10. Sama kayak tadi, selalu kita mulai dari 1. Pasti 10 itu habis dibagi 1. 10 bagi 1, 10 ya. Setelah 10, 2 bisa nggak? Pasti bisa, karena ini bilangan genap. Berapapun angka itu kalau dibagi, berapapun bilangan genap itu kalau dibagi 2 pasti habis, ya. 10 bagi 2, 5 bisa berarti, ya. Berarti 2 bisa. 3, kira-kira 10 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, maka tidak termasuk faktor dari 10. 4, bisa nggak 4 dibagi 10? 10 bagi 4? Nggak bisa. 5, nah 5 bisa. 10 bagi 5, 2, maka 5 termasuk dalam faktor dari 10. Setelah 5, 6 nggak bisa. 7, 8, 9 nggak bisa. Langsung lompat ke 10. Nah, itu dia faktornya. Ya, jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Ya, bisa difahami? Ya, pelan-pelan ya. Misalkan angkanya banyak nih.
kita pakai angka yang besar. Nah, cara mencari faktor yang angkanya besar, kita pakai T. Misalkan faktor dari 36. Nah, angkanya besar. Kalau kita pakai ini memang nggak ribet, tapi kalau pakai ini langsung dua-duanya dapat ya. Kiri kanan ini dapat. Kita selalu memulai dari satu. Ini cara lain ini. Kalau angkanya besar, kalau angkanya kecil pakai ini langsung. Tapi kalau angkanya besar lebih baik pakai T. Karena T ini memudahkan kita untuk cepat mencarinya, ya. 36 bagi 1, 36. Kita coba 2. 36 bagi 2 bisa nggak? Bisa, ya, karena ini bilangan genap, dibagi 2 pasti bisa. Yaitu 18 tuh. Harus bisa pembagian nih. Kalau kita perkalian, insya Allah bisa pembagian. Karena kebalikan, perkalian itulah kebalikan dari pembagian. Oke, kita coba 3. 3 juga habis dibagi 36, yaitu 12. Ya. Kemudian 4. 36 bagi 4 bisa, yaitu 9. Ada nggak lagi angka yang bisa dibagi oleh 36? Ada, yaitu 6. 36 bagi 6, 6. Nah, kalau sudah dekat nih, karena ini sama-sama 6, udah selesai pastinya. Ya. Jadi kalau sudah dekat selesai, maka faktor dari 36 ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ya, itu dia faktor. Bingung ya? Oke, lagi sekali yang pakai T. Guru pakai angka yang lebih besar lagi nih. Misalkan guru ambil 40. Nah, cari faktor dari 40. Pakai T ya, lebih gampang. Oke, pasti 1. 40 bagi 1, 40. 2 pasti bisa. 40 bagi 2, 20. Ya. Bagi 3 bisa nggak 40? Nggak bisa, maka nggak termasuk. Langsung bagi 4 bisa. 40 bagi 4, 10. Setelah 4 berapa? Ini kan 1, 2, 4, 5. Pasti 5 bisa. Yaitu 8. 5, 6 bisa nggak? Nggak bisa, nggak habis. 7 nggak bisa. Nah, karena 5 sama 8 sudah dekat, selesai sampai di situ. Maka faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Itu dia, ya. Nah, itu adalah faktor. Nanti setelah ini video buku selanjutnya tentang persekutuan terbesar, baru nanti akan selanjutnya semuanya baru bisa dapat, ya. Ini dulu karena ini agak panjang penjelasannya. Nanti kalau sudah paham ini, baru kita langsung apa sih FVB itu, baru kita bahas semuanya, ya. Tentang FVB dulu, nanti KPK-nya. Oke, itu dia tentang faktor. Kalau masih bingung, boleh ditonton lagi videonya, ya. Ini intinya. Jadi faktor itu adalah semua angka yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, ya. Itu faktor. Difahami, diingat apa pengertiannya, dan harus bisa pembagian dan perkalian, ya. Oke, cukup itu saja video untuk faktor. Nanti selanjutnya baru kita ke persekutuan terbesar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.